Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا أما بعد. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah hari ini hari Jumat 13 Agustus 2021. Ini awal bulan Muharram 1443 Hijriyah. Kita akan mengangkat suatu hadis berkenaan dengan min alamatis sa'ah, di antara tanda-tanda sudah dekatnya kiamat, yang mana kita ambil dari kitab 400 hadis akhir zaman yang disusun oleh Al-Akh Al-Fadil Al-Ustadz Al-Karim Abu Fatiyah Al-Adnani hafizahullah. Di halaman 95 beliau mengutip suatu hadis yang mana hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabari dan disahihkan oleh Ibn Hibban. Beliau memuatnya di dalam suatu subjudul, sikap yang harus dilakukan di saat manusia banyak mengingkari amanah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa bika ya Abdullah ibn Amri? Wa idza buqiyata fi huthalatin minan nasi qad marajat uhuduhum wa amanatuhum wa ikhtalafu fasaru hakadha wa shabbaka baina asabi'ihi qala fama ta'muruni qala alayka bi khassati wa da'anka abwamihim." Bagaimana jadinya wahai Abdullah bin Amr jika engkau berada di tengah orang-orang yang rusak akhlaknya? Mereka telah mengumbar janjinya dan mengingkari amanah yang mereka pikul. Bahkan mereka berselisih paham dengan orang-orang hingga mereka menjadi seperti ini. Nabi mengisyaratkan jari jemarinya, beliau anyam begini. Mengisyaratkan sudah kacau balau, sudah semraut, ya. Abdullah balik bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang engkau perintahkan kepadaku jika saat itu terjadi pada diriku?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bi khassatik wa da'anka awamihim." Hendaklah engkau hanya bergaul dengan orang-orang yang datang dari kalanganmu dan tinggalkanlah bergaul dengan orang awam. La haula wala quwata illa billah. Jadi Nabi sedang berbicara tentang kondisi zaman di mana orang banyak yang telah rusak akhlaknya. Orang banyak yang mengumbar janji dengan mudahnya sekalipun tidak dipenuhi. Dan orang telah mengingkari amanah. Keadaan ini sangat mirip dengan keadaan kita sekarang. Apalagi kemudian dikatakan bahkan masyarakat berselisih paham, ya, dengan orang-orang hingga mereka menjadi seperti ini. Nabi mengisyaratkan jari jemari beliau anyam untuk menggambarkan bahwa tatkala itu masyarakat telah semraut, telah kacau balau, mirip sekali dengan kondisi kita sekarang ini. Sehingga alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma yang mendapatkan nasihat ini, pesan ini, sabda Nabi SAW ini. Dia langsung bertanya, ya, dia bertanya, "Fama ta'muruni?" Apa yang kau perintahkan kepadaku seandainya aku harus berjumpa dengan keadaan seperti itu, berjumpa dengan zaman di mana masyarakatnya seperti itu? Nah, ini yang menarik. Nabi Muhammad SAW memberikan dua arahan. Arahan yang pertama, alaika bi khasatika. Hendaknya engkau
hanya bergaul dengan orang-orang yang datang dari kalanganmu. Sebenarnya bahasanya alaika bi khassatika, hendaknya engkau fokus kepada orang-orang khusus di antaramu. Itu di satu sisi. Di lain sisi, Nabi menyuruh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, wada'anka awamihim, dan tinggalkanlah, jauhilah bergaul dengan orang awam. Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Ini kita lihat sekali lagi dalam kitabnya, dikategorikan oleh penulis atau penghimpun hadis masuk dalam kategori sikap yang harus dilakukan saat manusia banyak telah mengingkari amanah. Mengapa demikian? Mengapa Nabi memberikan dua arahan itu? Karena di zaman seperti itu sulit sekali kita akan menemukan orang yang kita dapat percaya, yang kita dapat memberikan thiqah, kepercayaan kita kepadanya. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang khassatika, yang memang khusus, yang memang dekat dengan kita. Sudah barang itu di sini kita bisa melihat pengertian dekat ini dari beberapa sisi. Dekat dalam konteks kekeluargaan, dekat dalam konteks tempat tinggal tetangga kita yang kita dekat dengannya. Bisa dekat dalam konteks pemahaman, pemikiran. Karena hari ini banyak sekali pemahaman pemikiran yang beraneka ragam yang berkembang. Bahkan bisa jadi dalam satu atap rumah saja, dalam satu keluarga, terjadi keanekaragaman pemahaman dan pemikiran. Bisa saja dalam satu lingkungan ketetanggaan terdapat keanekaragaman pemikiran, pemahaman. Karenanya di sini kita harus benar-benar cermat memahami pengertian khassatika. Hendaknya engkau bersama orang-orang khusus. Diterjemahkan oleh Abu Fatiyah dengan kalanganmu sendiri. Sementara tinggalkan, kata Nabi, awamihim, orang-orang awam, orang-orang kebanyakan. Orang kebanyakan dalam situasi zaman yang kacau akan berada dalam satu situasi yang berlakulah ayat Allah surat Al-An'am 116, di mana Allah Ta'ala jelas tegas memberikan arahan sebagai berikut. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika kamu mentaati kebanyakan manusia di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, engkau akan tersesat dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dhanna, mereka tidak lain hanya mengikuti asumsi, prasangka-prasangka saja. Wa inhum illa yakhrusun, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Jadi di era di mana banyak orang menghumbar janji, mereka mengingkari amanah, masyarakat sudah kusut, kacau balau, maka kebanyakan manusia, orang awam, itu mengikuti prasangka saja, asumsi saja. Asumsi bahwa beginilah caranya menghadapi penyakit, beginilah caranya kita harus mengatasi problema kita hari ini. Dan seolah tidak ada sikap kritis lagi menghadapi prasangka, asumsi yang sudah begitu menyebar di tengah masyarakat dunia. Karenanya pantas kalau Allah Ta'ala mengatakan aktsara man fil ardi wa in tuti' aktsara man fil ardi, dan jika kamu mentaati kebanyakan manusia di muka bumi, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dhanna, mereka tiada lain hanya mengikuti dhann, prasangka, asumsi.
opini umum yang berlaku, yang padahal opini umum ini dikuasai, dikendalikan oleh mainstream media yang notabene tidak ada jaminan mainstream media itu menebarkan kebenaran yang sesungguhnya. Sebab kebenaran yang sesungguhnya, ingat, kita sudah bahas, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Rabbmu, maka jangan sekali-kali menjadi orang yang ragu. Sementara kebanyakan opini yang berkembang di masyarakat hari ini adalah opini yang bersumber dari sumber yang tidak mengkaitkan informasinya, ilmunya, bahkan sainsnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-masdar al-haq, sumber kebenaran yang sesungguhnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.